Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumria. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori bimbingan dan konseling di Taman Kanak-Kanak. Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1994, ia menyatakan bahwa TK adalah bagian pendidikan prasekolah yang dirancang untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan anak, kebutuhan pembangunan nasional, serta pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesenian. Selain itu, pendidikan TK juga punya tanggung jawab dalam mengembangkan berbagai potensi anak, seperti menyiapkan anak didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, konstruktif, dan produktif. Perlu teman-teman ketahui bahwa TK yaitu lembaga prasekolah yang berfungsi untuk mengembangkan kepribadian anak dari usia 4-6 tahun. Perkembangan yang diutamakan yaitu perkembangan fisik, kognitif, maupun emosional mereka yang belum matang. Dengan demikian, pendidikan di TK ini harus dirancang secara khusus sehingga sesuai dengan perkembangan anak. Salah satu ciri pertumbuhan dan perkembangannya adalah anak senang bermain. Oleh sebab itu, pembelajaran di TK ini harus dilaksanakan sambil bermain. Anak didik bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Menurut Hadi Tono tahun 1998 mengatakan bahwa program kegiatan belajar ini harus disusun sesederhana mungkin agar tidak terlalu membebani anak didik. Di samping itu, perkembangan anak TK ini meliputi perkembangan jasmani dan psikomotorik dan perkembangan kognitif. Pembelajaran di TK ini harus disesuaikan dengan dimensi perkembangan anak, di mana bidang-bidang pengembangan anak usia TK adalah bidang-bidang pengembangan moral, bahasa, jasmani, kesehatan, kognitif, sosial, kemasyarakatan, dan daya cipta. Selanjutnya, bimbingan dan konseling di sini dilaksanakan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, di mana keberadaan BK di TK ini sebagai salah satu upaya yang efektif dalam membantu perkembangan anak secara optimal. Seperti yang terdapat di dalam kurikulum tahun 1994 yang mengatakan bahwa pelaksanaan BK di TK ini dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan belajar sehari-hari, di mana guru kelas merangkap menjadi guru BK, sehingga guru TK ini melaksanakan dua tugas sekaligus, yaitu mengajar sambil membimbing. Nah, teman-teman, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa konsep dasar pendidikan TK ini adalah berpusat pada pengembangan psikologis anak. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Dr. Slamet Suyanto tahun 1985, ia mengembangkan 5 psikologis yang harus dikembangkan oleh guru. Yang pertama itu ada masalah sosial, masalah emosional, masalah moral, masalah perkembangan pengertian, dan masalah bahasa. Nah, jadi teman-teman, pendidikan TK ini merupakan pendidikan awal sebelum memasuki sekolah dasar. Nah, oleh sebab itu, kesuksesan pendidikan anak di TK ini cenderung berpengaruh terhadap pendidikan anak selanjutnya. Jika pada masa TK anak diberikan layanan BK secara optimal, maka diharapkan akan membawa dampak positif bagi kegiatan anak selanjutnya. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.